Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Morning Devotion. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap kita 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Wow, saudara, ini adalah perikop di atas dari yang kemarin kita sama-sama pelajari, ya, ayat 16, 17, dan 18. Paulus sedang berbicara tentang harta rohani di dalam tubuh bejana tanah liat, yaitu berbicara tentang diri kita sendiri, tubuh kita yang adalah dibentuk dari tanah liat. Nah, ayat yang ke-7 kita lihat sama-sama, saudara bisa saksikan di layar saudara. Ayat yang ke-7 Paulus menulis seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, di dalam tubuh. Harta apa itu? Ya, nanti kita akan lihat di bawahnya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus mau bilang begini, kami memiliki harta di dalam tubuh kami yang fana ini. Kenapa harus di dalam tubuh yang fana? Kenapa tidak di dalam tubuh yang kemuliaan? Kenapa tidak di dalam sesuatu yang lebih powerful mungkin? Nah, tapi Paulus memberikan alasannya di situ. Bejana tanah liat. Kenapa itu ada? Kenapa harta itu ada di dalam bejana tanah liat? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah dalam kehidupan pelayanan Paulus itu bukan berasal dari kekuatannya, bukan berasal dari kehebatan manusia, tapi berasal semata-mata dari anugerah Allah. Nah, kalau kita lihat ayat yang berikutnya, saudara, di dalam 2 Korintus tadi, 2 Korintus pasal yang ke-4, ya, ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, ini adalah bentuk dari harta yang Paulus sampaikan. Paulus bilang kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekuatan untuk apa? Untuk ini. Untuk bisa bertahan di tengah-tengah penindasan. Dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjepit. Kenapa tidak terjepit? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami habis akal tapi kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, di dalam bejana tanah liat ini, di dalam tubuh kita, di dalam bejana kita ini yang tanah liat ini, ada satu harta rohani yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari setiap kita. Saudara, firman Tuhan berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus berkata, kenapa kekuatan itu kita terima di dalam tubuh kita yang lemah ini? Supaya nyata bahwa kalau kita bertahan di tengah-tengah pencobaan, kalau kita bertahan di tengah penindasan, kalau kita bertahan di tengah-tengah penganiayaan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan karena kita rajin berdoa dan lain sebagainya, tapi semua semata-mata karena ada anugerah Allah yang bekerja di dalam kita, menguatkan kita dan memberikan kita kemampuan untuk bertahan. Sekalipun kita habis akal, kita tidak putus asa karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Di tengah-tengah penganiayaan kita tahu kita tidak dibiarkan sendirian. Nah, ayat yang ke-10 luar biasa, di sana dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudara, Paulus mau kasih tahu kita, mereka membawa kematian Yesus. Apa maksudnya membawa kematian Yesus? Paulus ingin berbicara tentang kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Paulus mau bilang begini, kalau Yesus dulu menderita dan dia dibangkitkan dari antara orang mati dan dimuliakan, maka hari ini sekalipun kami terus menderita di dalam tubuh ini, menderita karena pekabaran Injil, menderita karena memegang iman dan kepercayaan kepada Yesus,
satu hari nanti kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, kami juga akan ikut dimuliakan bersama-sama. Saudara, kalau kita membawa kematian Yesus dalam hidup kita, kita membawa kematian Yesus itu punya pengertian kita mati terhadap dosa, maka kita juga akan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara, hari ini mungkin ada banyak hal yang memancing kita untuk kita seolah-olah lemah dan ditinggalkan, seolah-olah kita tidak mampu untuk menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita. Of course, memang kita nggak mampu kalau kita menggunakan kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan Allah, ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di tengah-tengah masa-masa yang paling galau sekalipun, di tengah-tengah tekanan yang paling berat sekalipun, dengarkan baik saudara, ada harta rohani terpendam dalam kehidupanmu. Itulah harta rohani yang memampukan kita untuk bertahan dan melihat kepada Kristus. Ada Allah Roh Kudus yang diberikan bagi kita, yang selalu mengingatkan kita bahwa hey, engkau tidak sendirian. Sekalipun engkau dianiaya, engkau tidak sendirian. Sekalipun engkau habis akal, engkau jangan putus asa, karena selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Pagi hari ini, biar apa yang saya bagikan bagi saudara menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setia, buat anugerah yang berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami umat-Mu hari ini. Apapun yang sedang kami doakan, yang sedang kami cita-citakan hari ini Tuhan, biar semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.